warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Alhamdulillah bi khair bikhair. Kaifa Ustazah. haluki Ustazah? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah di sore hari ini Allah mempertemukan kita kembali dalam bertalabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya thiqah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Amin ya Allah. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, insya Allah pada hari ini sudah masuk di surat Tahrim ya, insya Allah. Iya. Sebelum kita masuk di surat Tahrim, kita murajaah di surah Al-Mulk. Baik. Silakan. Karena Ustazah izin pertama, Ya, silakan. mohon bimbingannya Ustazah. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ayat 27. Ya. Falamma zulfatan syi'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Falamma, maka ketika ro'auhu, dia melihat ia itu azab, zulfatan, sudah dekat, si'at wujuhu, muramlah wajah mereka, alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, waqila, dan dia berkata hadzalladzi, inilah alladzi yang kuntum kalian bihi dengannya tad'un, doa, itu berdoa, tapi di sini bertanya. Minta. Yang kalian minta. Diminta. Oh ya, kalian Ya. minta ya, doa ya, ya diminta. Barakallahu Sodok. fiik. Jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang mohon diingatkan. Iya, silakan. Ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, hindarkanlah saya dari godaan syaitan dan jin yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismi nama lah Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat 25 sampai 26 Ustazah. Ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna, dan mereka berkata, mata, kapan? Haza, ini, al wa'du, janji hari kiamat, ing, jika kuntum, kalian orang yang benar, sodikin, orang yang benar. Terus kul inama ilmu indallah, katakanlah bahwa sesungguhnya ilmu indallah, ilmu itu ada di sisi Allah. Terus wa inama ana nazirum mubin. Wa inama, dan sesungguhnya ana, saya, nazirun, hanyalah sebagai pemberi peringatan yang benar. Shadaqallahul azim. Mubin, apa artinya mubin? Yang mubin yang ini apa, yang jelas. Yang jelas, yang nyata. Ya.
Barakallahu fiik. Terus saja. Ya, silahkan. Saya ya, Ustazah. Mohon bimbingannya, Ustazah. Silahkan, Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul katakanlah, ara'aytum apakah kalian mengetahui? Ra'aitum. Ara'aitum, terangkanlah Apakah kalian kepadaku, apakah kalian memperhatikan in asbaha, jika sumber air kamu, ma'ukum, air kamu, ghauron, kering. Faman, maka siapakah ya'tikum, yang datang kepada kamu, yang akan memberikan kepada kamu, bima'in, dengan air, ma'inin, yang mengalir ya, air yang mengalir. Iya, air yang memancar. Baik. Ma'in, air yang mengalir ya. Barakallahu fiik. Wa iya, jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya. Sudah semua? Baik, kalau sudah semua kita lanjut surah At-Tahrim. Tahrim ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuha, wahai sekalian, an-nabi, Nabi, para ya, nabi. para nabi. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya, bukan ya sekalian ya. Hai para nabi. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Lima tuharrim. Lima, mengapa? Tuharrimu, kamu mengharamkan. Tuharrim, kamu mengharamkan. Ma ahallallahu lak. Apa yang Allah halalkan. Yang menghalalkan bagimu. Allah laka, bagimu. Tabtaghi, kamu mencari. Oh, ini. Ibtagha ya Ini. betul. Tabtaghi, kamu mencari mardota. Kesenangan atau kerelaan, keridoan. Azwajika. Jika pasangan kamu ya, pasangan-pasanganmu atau istri-istrimu. Ya. Wallahu, dan Allah, ghafurun, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Maha penyayang. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Qad farada, sungguh ya. Sungguh farada, telah ridho. Dia mewajibkan.
Oh, dia mewajibkan. Allahu mewajibkan. Allah. Ya. Allah mewajibkan Sungguh Allah mewajibkan lakum bagi bagi kalian tahillata aimanikum. Tahillata Tahillata sumpah ya, pembebasan. Hilla itu pembebasan. pembebasan Aimanikum sumpah kalian sumpahmu. sumpah kalian. Sumpah kalian. Ya. Wallahu dan dan Allah maulakum. Maulakum itu wali. pelindung Wali kalian. Pelindung Ya. kalian. Pelindung kalian. Wa huwal alimul hakim. Wa huwa Dan dia dan dialah Allah al-alim Maha maha mengetahui. mengetahui al-hakim maha bijaksana. bijaksana. wa id asarron nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha wa id asarra Dan Apa? ketika asarro enggak ada wa ini ya Allah. wa id asarra dan ketika asarra Atau apabila asaro lebih apa ya? Sarro sir ya? Kaitan dengan sir enggak? dan ketika merahasiakan Merahasiakan, iya. rahasia an-nabiyyu Nabi nabi ila ba'di azwajihi kepada Atas bagian istri-istrinya. bagian atas istri-istrinya bagian istri-istri haditsan hadisan Atau ya ucapan pembicaraan ya bicara ya. pembicaraan falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd wa adharahu mana tadi hadits falamma Maka ketika salah nabba'at apa dijelaskan ya, dijelaskan nabba'at ia memberitakan memberitakan bihi hanya dengannya yaitu pembicaraan tersebut wa azharahu dan menampakkan menyatakan Allah atau menampakkan Allah alaihi kepadanya ya kepada siapa ini kepada istri-istrinya ya. kepada Nabi ya, kepada Nabi Allah menampakkan Allah menampakkan kepada Nabi arrafa ba'dahu arrafa di atas ya. Di atas arrafa di atas atau tinggi ya? Apa nggak tahu Ustazah. Kalau arrafa itu Sebagiannya. memberitahukan, dia memberitahukan, bukan tinggi ya. Oh iya. Kalau tinggi itu A'raf. Ba'dahu sebagiannya wa a'rada dan bagian yang lain dan dia menyembunyikan atau dia memalingkan amba'ud dari sebagiannya. Falamma maka tatkala nabba'aha dijelaskan kepadanya. Ya. Dia menjelaskan kepadanya atau dia memberitakan kepadanya bihi dengannya qalat Dia perempuan berkata, dia berkata ya dia perempuan man amba'aka hadza siapakah yang memberitakan kepadamu hadza ini tentang ini. Qala dia berkata nabba'ani al-alimul khabir. Nabba'aniya itu akulah yang menjelaskan ya, yang menjelaskan kepadaku al-alim
Maha Maha Pengetahui. mengetahui. yang maha Maha mengetahui, mengetahui al-khabir, lagi Al-Khabir maha Khabirun itu maha teliti ya Ustazah. ya al-khabir maha teliti. Baik. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. In Jika 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 tatuba kalian Taubat, bertobat ya. bertobat. bertobat ya. kalian Iya. Kalian bertobat. tatubu banyak. Tatuba ini ada alif tasnia di sini, baknya alif tasnia. Berarti ini menunjukkan Kalian berdua jika berarti ya. kalian berdua Kalian berdua bertobat Taubat Bertobat ya. ilallahi pada Allah, kepada Allah, faqad sagat. Faqad maka maka sungguh sagat Sagot tobat ya, telah condong telah berarti condong cenderung qulubukuma hati kalian berdua hati-hati Ya, kalian berdua. hati kalian berdua wa in tadhahara maka Dan jika Dan jika kalian berdua kalian mendohirkan berdua apa mendohirkan? saling membantu. saling kalian bantu berdua saling bantu membantu ya. Oh, ya. saling membantu Alaihi atasnya. atasnya fa innallaha fa inna Maka sesungguhnya Allah huwa maulahu huwa dia maulahu pelindung 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 siapa? Jadi pelindungnya Ya, Hu itu Pelindungnya. menunjukkan laki-laki ya. Pelindungnya. Nanti kita akan jelasin. Hu-nya Iya. itu kenapa hu di situ. Wa Jibril dan Jibril wa salihul mu'minin dan orang-orang Orang-orang soleh mukmin yang orang saleh yang beriman. Wal malaikatu dan para Dan- malaikat para malaikat ba'da dzalika zahir ba'da sesudah setelah itu zahirun dalika menampakkan diri ya. itu di sini Ada- membantu atau menolong. Nah, ayat terakhir, ayat 5. Asa Ya. rabbuhu in tallaqakunna ayyubadilah. Asa mudah-mudahan atau Jadi mudah-mudahan ya ya, rabbuhu boleh jadi Tuhan Rabbnya Rabbnya Robnya Tuhan in tallaqakun jika dia ingin mentolak ya mentolak jika dia mentalak kamu, mentalak perempuan kunna nah, jika dia laki-laki mentalak kamu, mentalak perempuan-perempuan, ayyubadilahu bahwa dia akan memberi bahwa dia akan menggantikannya, memberi penggantinya ya Allah akan menggantikan azwajan pasangan-pasangan atau istri-istri khairan khairan yang lebih baik yang lebih baik dari kunna dari kalian para perempuan kalian ya, dari kalian ya. muslimat Orang yang berserah diri wanita muslimat wanita-wanita yang patuh mukminat wanita-wanita yang beriman wanita-wanita mukmin qanitat yang taat wanita-wanita yang bertakwa yang taat ya thayyibat wanita-wanita yang bertobat wanita-wanita yang bertaubat abidat wanita-wanita yang para beribadah yang menghamba wanita-wanita yang beribadah saihat wanita yang berpuasa wanita yang suka berpuasa thayyibat janda-janda yang janda ya, ini para janda wa abkara dan perawan dan perawan. apa itu abkaro
dan perawan. Dan Detektif perawan. Oh, para gadis. perawan. Oh, Bagus. Baik, kita masuk pada surah apa tadi? Surah At-Tahrim ya. tahrim. Tahrim. Nah, surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim surah keberapa ini Umahat? Surah At-Tahrim ini? 66. Surah Surah ke-66. yang Ke-66 ya, surah 66. ke-66. Al-Muluk 67. Hurufnya ada berapa? belum tahu Ustazah, belum Belum dikasih tahu tahu. ya. Tayyib, 66. Ayatnya ada 12. Ya, 12. Kemudian kalimatnya atau kata-kata yang ada di dalam surah ini ada 254 kata. 254 kata. 254 kata. Dan hurufnya Hurufnya 1067 huruf. 1067. 1067 huruf. Wa tartibu surah fil mushaf, adapun tertibnya di dalam Al-Qur'an, di dalam mushaf Al-Qur'an, sebelumnya adalah surah At-Talaq dan Iya, setelahnya adalah surah Al-Mulk. iya. Dan turun surah ini setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ya, Madaniyah. Dan disebut dengan surah Madaniyah. Adapun tertib nuzuliha, tertib turunnya surah ini adalah surah yang ke-107 setelah surah Al-Hujurat. Jadi turunnya surah ini setelah surah Al-Hujurat. Iya. Baik. Kita masuk pada ayat pertama dan insya Allah di ayat pertama ini nanti akan menjelaskan tentang sebab turunnya ya. Jadi tidak dipisah, nanti akan kita pahami apa saja sebab turunnya. Baik. Tunggu, Ahmad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Perhatikan di ayat pertama ini tadi kita enggak menerjemahkan secara keseluruhan. Ya ayyuhan nabi, wahai para nabi, ya, wahai nabi, ya, afwan, bukan para nabi ya, wahai nabi, dan di sini menunjukkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Tabtaghi mardata azwajik. Kamu mencari kesenangan, kamu mencari keridoan, kesenangan, azwajik, istri-istrimu. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maafillah rahimakumullah, di surah At-Tahrim ini adalah surah Madaniyah menurut jumhur ulama. Ya, menurut jumhur ulama. Jadi hampir sebagian besar para ulama itu menyebutkan bahwa ini adalah surah Madaniyah. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga mengatakan bahwa tafsir ijma menyebutkan bahwa surah At-Tahrim merupakan surah Madaniyah. Ya. Artinya surah ini turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa
pada ayat ke-10 dalam surah At-Tahrim adalah Makkiyah, ya. Akan tetapi ini hanya sebagian kecil ya, tapi jika ditelusuri surah ini adalah seluruhnya adalah Madaniyah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun sebagian ulama berpendapat bahwa surah At-Tahrim turunnya setelah surah Al-Hujurat dan sebelumnya surah Al-Jumu'ah, ya. Para ummahat, surah At-Tahrim memiliki beberapa nama. Yang pertama yang sudah kita sebutkan tadi, yakni surah At-Tahrim. Ini adalah yang masyhur, yang sering kita baca di dalam Al-Quran, yakni surah At-Tahrim. Akan tapi sebagian yang lain menyebutkan bahwa surah ini juga bisa disebut dengan surah lima tuharrim. Ya, sebagaimana di ayat yang pertama, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya. Ya, lima tuharrim al-lima tuharrim. Ya. Jadi sebagian ulama menyebutkan bahwa surah ini juga disebut dengan al-lima tuharrim. Ya. Artinya adalah mengapa engkau haramkan. Ya. Ya, sebagaimana dalam ayat pertama, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya. Mengapa engkau haramkan apa yang dihalalkan bagimu? Maka sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara namanya adalah surah An-Nabi, ya. Karena di sini dimulai dengan ya ayyuhan nabi, ya, wahai nabi. Inilah beberapa nama surah Tahrim yang disebutkan dari sebagian ahli tafsir. Adapun sebab turunnya, terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa tentang sebab turunnya surah Tahrim ini. Nah, dari beberapa riwayat tersebut yang paling kuat sanadnya, ya, yang paling kuat sanadnya adalah dan yang paling sahih hanya dua sebab yang diambil oleh para ulama. Dan yang kedua ini pun yang sering kita baca di dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, kemudian lain sebagainya, ada beberapa tafsir ya. Yang paling masyhur itu adalah yang disebutkan dalam tafsir-tafsir adalah kita belum bahas ya, tentang sebab turunnya di mana ceritakan tentang Maria Al-Qibtiyah. Adapun yang masyhur dalam kitab hadis, ya, sehingga para ulama menyebutkan bahwa yang paling kuat di antara semuanya dari dua ini pun ya, maka yang disebutkan karena yang paling kuat ini adalah di mana hadisnya itu berada dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim, ya, Sahih Bukhari, sehingga yang menyebutkan tentang sebab turunnya yang pertama adalah madu, tentang pengharaman madu untuk Rasulullah SAW. Itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sehingga ini yang paling sahih. Adapun yang kedua tentang Maria Al-Qibtiyah itu disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Yang pertama sebab turunnya, Nabi SAW mengharamkan madu untuknya. Jadi Rasulullah SAW pernah mengharamkan madu, ya. Kenapa Rasulullah SAW mengharamkan madu? Padahal Rasulullah SAW sangat menyukai madu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya juga disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu inda Zainab binti Jahsh wa yashrabu indaha asalan fatawadaitu ana wa Hafsah, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di rumah Zainab binti Jahsh. Zainab itu adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Zainab ini dulu pernah menikah dengan anak angkat yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Zaid bin Harithah, ya. Kemudian dengan
ada dengan ada beberapa masalah sehingga Zainab diceraikan oleh Zaid, kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah singgah di rumah Zainab dan beliau juga minum madu di situ. Jadi Rasulullah SAW minum madu di rumahnya Zainab. Fatawadaitu ana wa Hafsah. Lalu aku dan Hafsah saling berpesan. Ya, jadi Aisyah ini dengan Hafsah ini keduanya bersahabat walaupun sama-sama madunya ya. Istri-istri Rasulullah SAW, tapi dia dekat ya. Di mana Aisyah adalah istri anak dari sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar, dan Hafsah juga anak dari Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW. Keduanya sangat dekat. Ternyata orang tua sama orang tua dekat dengan Rasulullah, istri sama istri bersahabat. Jadi keduanya saling berpesan. Jadi mereka ini sepakat. Ya. Apa yang disepakati keduanya? Anna ayyatana dakhala alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam faltaqul. Ya. Bahwa siapa saja di antara kita, kata mereka berdua, siapa saja di antara kita yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti, maka kita harus berkata apa? Ya. Hendaklah kita itu berkata apa yang dikatakan? Inni ajidu minka riham maghafir. Ya. Sesungguhnya aku mendapatkan bau maghafir. Jadi maghafir itu adalah sesuatu makanan yang enak, tapi baunya nggak enak. Ya, itu maghafir. Kalau di Indonesia apa itu? Makanannya enak, tapi ternyata baunya nggak enak. Apa kira-kira, Umahat? Pete, bawang. Ya, enak dimakan, tapi ternyata menghasilkan bau yang tidak sedap. Jadi ketika mereka melihat Rasulullah SAW minum madu di rumah Zainab, maka mereka berdua bersepakat kalau nanti ketemu kamu atau Aisyah atau Hafsah yang paling duluan ketemu Rasulullah, maka bilang kepada Rasulullah, ternyata saya mencium bau yang tidak enak. Ya. Akal tamaghafir. Ya, kemudian ternyata setelah salah satunya bertemu dengan Rasulullah, maka salah satunya bertanya kepada Rasulullah. Ya. Ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa akhirnya beliau pun masuk menemui salah seorang dari keduanya, antara Aisyah atau Hafsah. Kemudian salah satunya bertanya, akal tamaghafir? Wahai Rasulullah, kamu habis makan apa ini maghafir? Ya. Jadi begitu mendengar kata maghafir, Rasulullah SAW kan orang, masa sih bau berarti nih mulut saya gitu. Fadakhala ala ihdahuma faqalat lahu dzalika faqala la bal syaribtu asalan 'inda Zainab binti Jahsh. Ya. Kemudian sesungguhnya aku mendapatkan bau maghafir. Apakah kamu Rasulullah sudah makan maghafir? Maka akhirnya Rasulullah SAW menjawab tidak. Akan tapi aku hanya habis minum madu di tempat Zainab binti Jahsh. Walan a'udu lahu. Ya. Kalau begitu, ya, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kata Rasulullah SAW, kalau memang bau, berarti aku tidak akan meminumnya lagi. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sangat tidak menyukai bau-bau yang tidak sedap keluar dari badannya. Rasulullah SAW orangnya yang sangat bersih. Jadi ketika ada sesuatu yang bau, maka dia tidak nyaman. Ya. Ya. Maka Rasulullah SAW pada saat itu ketika disebutkan baumu tidak sedap, seperti engkau habis minum maghafir, maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu saya tidak akan mengulanginya lagi. Maksudnya tidak akan meminumnya lagi.
Maka ayat ini turun. Fanazalat ya ayyuhan nabi lima tuharrim ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah kepadamu? Ya. Ya, itu pertama ya. Kisahnya tentang surah ini, surah At-Tahrim. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan beberapa kesalahan yang berkaitan dengan dirinya. Jadi beliau itu apa namanya itu menyebutkan ya. Jadi ini nih yang disampaikan oleh disampaikan oleh beliau bahwasanya Aisyah menyebutkan tentang kesalahannya itu beliau tidak menyembunyikan, akan tetapi bahkan beliau tetap menceritakan. Ya. Jadi di sini Aisyah menceritakan kepada Rasulullah SAW seolah-olah itu adalah benar, padahal sebenarnya mereka berdua itu membuat kesepakatan dengan Hafsah. Ya. Kok kali kong ya. Ya. Kembali kong. Terus sebentar ya. Apakah yang diceritakan Aisyah ini adalah sesuatu hal yang benar? Tidak. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengungkap karena dengan turunnya ayat ini maka apa yang disembunyikan mereka berdua ini terungkap bahwasanya mereka itu berbohong ya. Mereka itu mengungkapkan sesuatu karena kecemburuannya terhadap Zainab. Jadi mereka berdua itu sebenarnya cemburu kepada Zainab. Jadi Aisyah radhiyallahu anha cemburu ya maupun Hafsah. Kemudian Rasulullah SAW benar-benar menuruti apa yang dikatakan oleh istri-istrinya ini karena Rasulullah SAW tidak suka tercium dari tubuhnya ataupun dari mulutnya itu bau yang tidak sedap. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi ayyujada minhu rih. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat, merasa tidak suka jika tercium bau dari badannya atau dari mulutnya. Oleh karenanya dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada bis-siwak. Ya. Saking bersihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk rumahnya, jadi kalau pindah rumah dari istri pertama ke istri kedua, ke istri ketiga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memulai dengan bersiwak. Ya, jadi Rasulullah SAW memang sangat pembersih. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan dengan kebersihan. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin ada aroma yang tidak baik tatkala bertemu dengan istri-istrinya. Dan juga ketika bertemu dengan para sahabat-sahabat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahi seorang wanita, ya, beliau mengirim Ummu Sulaim radhiyallahu anha untuk mengecek wanita tersebut apakah pantas menjadi istrinya ataukah tidak. Ya. Dengan apa? Summiya awaridaha wanduri ila urqubaiha. Ya. Ciumlah bau mulutnya dan amatilah tulang tumitnya. Ya. Nabi SAW memerintahkan hal ini kepada Ummu Salamah. Ya. Karena tentunya agar ada kebahagiaan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melihat istri yang menjaga kebersihan. Ya itu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan yang namanya kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak senang, ya. Sebagaimana beliau sangat menjaga yang namanya kebersihan, juga sangat tidak senang jika istri-istrinya mencium bau yang tidak enak dari tubuhnya. Maka tatkala tadi ketika para istrinya tadi Aisyah radhiyallahu anha atau Hafsah yang mengatakan kamu sudah makan maghafir, Rasulullah SAW itu langsung kaget ya. Maka saya tidak akan meminumnya lagi karena dia merasa bahwa ternyata saya minum madu itu menghasilkan bau yang tidak sedap. Disebutkan bahwa setelah Aisyah
dan Hafsah radhiyallahu anhuma bersepakat Nabi Shallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu masuk ke rumah Hafsah. Ya, ternyata dia masuk ke rumah Hafsah. Tatkala beliau masuk, maka Hafsah mengatakan apa yang telah terjadi, apa yang telah mereka sepakati antara Aisyah dengan dirinya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin menyenangi hati Hafsah, kemudian mengatakan, la bal syaribtu asalan inda Zainab binti Jahshin walan a'udalah. Nah, itu ada kata-kata di belakangnya nih, belakangnya walan a'udalah, ya. Ketika Hafsah bertanya, apakah engkau sudah minum maghfir? Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak, bahkan aku habis minum madu di rumahnya Zainab. Kalau begitu, walan a'udalah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Maka setelah itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada Hafsah untuk memberitahukan hal itu kepada Aisyah. Ya. Jadi karena Rasulullah SAW tidak ingin Aisyah marah atau cemburu. Setelah itu maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada Hafsah, jangan katakan kepada Aisyah. Ya, tadi saya salah ngomong ya. Rasulullah SAW berpesan kepada Hafsah, kalau begitu jangan ceritakan kepada Aisyah ya tentang saya habis minum di rumahnya Aisyah. Kenapa? Karena nanti Aisyahnya marah. Karena Aisyah adalah seorang yang suka marah dan cemburu. Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan hal demikian kepada Hafsah, maka ternyata Hafsah ini tidak tahan, karena mereka memang berdua sudah sepakat tidak tahan untuk tidak menceritakan. Ternyata Hafsah ini cerita kepada Aisyah. Rasulullah SAW tidak tahu, ya, karena ini adalah sesuatu yang ingin disembunyikan oleh Rasulullah SAW, tapi ternyata Hafsah menceritakan kepada Aisyah. Ya. Jadi ini pelajaran. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di sini, bahwa ketika kita dipesankan oleh seorang, apalagi dalam rumah tangga yang dirasa itu adalah sebuah aib, maka jangan sampai kita umbar di luar. Jangan sampai orang lain tahu, ya, apalagi sudah dipesankan oleh suami misalkan. Nah, ini nggak boleh, ya. Nggak boleh kita ceritakan di luar. Bahkan tidak dipesankan pun seharusnya kita lihat bahwa ini adalah aib, ini adalah sesuatu yang harus disembunyikan, maka tidak boleh kita sampaikan di luar, apalagi di tempat umum. Ini adalah salah satu dari kisah tersebut, dan ini hadisnya sahih di riwayat Bukhari. Kemudian sebab turunnya yang kedua adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengharamkan Maryah Al-Qibtiyah untuk dirinya. Jadi di antara sebab nuzul surat tahrim ini disebutkan para ulama adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengharamkan bagi dirinya Maryah untuk digauli. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa sebab turunnya ini pada dasarnya tidak lebih sahih daripada yang pertama. Artinya yang paling sahih itu tadi adalah yang kita bahas tadi, ya, tentang madu, ya, tentang minum madu. Akan tetapi riwayat ini disahihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan bahkan kita melihat di tafsir-tafsirnya Imam Ibnu Katsir itu di ini yang dicantumkan, bahwa disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Hafsah. Ya, jadi Rasulullah SAW pergi ke rumah Hafsah, akan tetapi ternyata Hafsah tidak berada dalam rumahnya. Jadi Hafsah ini bersilaturahim ke rumah bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tahu kalau Hafsah ini sedang berada di rumah orang tuanya, Rasulullah SAW tahu kalau rumahnya sedang kosong, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan memanggil Maryah Al-Qibtiyah, salah satu budaknya. Sebentar ya Mahat, ya, ada tamu nanti, sebentar. 2 menit. Yes, Baik, kita lanjut.
Jadi Maria Al-Qibtiyah ini adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Al-Muqawqis, Raja Mesir, kepada Rasulullah SAW. Sehingga nanti Maria Al-Qibtiyah ini melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Jadi Maria Al-Qibtiyah ini adalah budak Rasulullah SAW. Yang kemudian nanti anaknya Ibrahim ini meninggal di pangkuan Nabi SAW, yang saat itu masih sangat kecil, masih menyusui, sehingga Rasulullah SAW pada saat kematiannya Rasulullah SAW menangis kemudian berkata, innal aina tadma' wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kata Rasulullah SAW, kedua mata boleh bercucuran air mata, innal aina tadma' wal qalba yahzan, dan hati boleh bersedih, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, hanya kita tidaklah mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rabb kami. Wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan sesungguhnya dengan perpisahan kita wahai Ibrahim pastilah bersedih, ya, pastilah bersedih. Intinya waktu itu Nabi SAW memanggil budaknya Maria Al-Qibtiyah itu untuk kemudian mereka berduaan, ya, mereka berhalwat, ya. Artinya mereka, karena seorang budak itu boleh diapakan saja oleh tuannya, ya, di zaman pada zaman itu, ya. Pada zaman sekarang kan nggak ada perbudakan. Di zaman itu ketika masih diperbolehkan perbudakan, maka diapain pun boleh, bahkan digauli pun dibolehkan. Dan itu yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Rasulullah SAW, yakni Maria Al-Qibtiyah. Kemudian ternyata Rasulullah SAW menggaulinya di rumah Hafsah. Maka tatkala Hafsah mengetahui hal itu, tapi di sini harus dipahami bahwasanya Rasulullah SAW memanggil budaknya tadi bukan berarti ingin merendahkan Hafsah, tidak, ya. Maka ketika Hafsah mengetahui bahwa Rasulullah SAW memanggil budaknya tersebut di rumahnya, maka Hafsah marah, ya. Kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, laqad ji'ta ilayya syai'an ma ji'ta ila ahadin min azwaji. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau telah melakukan terhadapku suatu perbuatan yang belum pernah engkau lakukan terhadap seorang pun di rumah-rumah istrimu. Jadi artinya bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu belum pernah dilakukan Rasulullah di rumah-rumah yang lain, di rumah istri-istrinya yang lain. Jadi yang pertama dilakukan hal tersebut itu di rumahnya Hafsah. Maka ini sesuatu yang sangat aneh mungkin, yang membuat Hafsah ini marah kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Hafsah? Engkau melakukannya di hari giliranku, ya. Kata Hafsah, ini adalah hari giliranku, ya. Yaumi wa fi dauri wa ala firasi, dan engkau melakukannya di atas tempat tidurku, ya. Maka Rasulullah SAW melihat hal demikian. Rasulullah SAW adalah manusia biasa, ya. Mungkin dia sadar bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin tidak biasa. Maka Rasulullah SAW, ala tardaina an uharrimaha fala aqrabaha, ya. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya engkau puas, kalau seandainya engkau ridho, maka aku mengharamkannya atas diriku, ya. Artinya bahwa Rasulullah SAW mengharamkan, tidak akan menggaulinya lagi, tidak akan dekat lagi kepada Maria Al-Qibtiyah, ya. Aku akan mengharamkan Maria Al-Qibtiyah atas diriku, dan aku tidak akan mendekatinya lagi. Itu kata Rasulullah SAW. Apakah kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya, ya. Jadi bukan hanya seperti itu, tapi melanjutkan lagi. Qalat,
Kemudian Hafsah menjawab, baiklah, ya. Bala, baiklah, faharramaha. Ya. Maka kata Hafsah, engkau akan mengharamkan dirimu kepada Maria Al-Qibtiyah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? La tadhkuri dzalika li ahad. Ini perkataan yang akhirnya ujungnya harus diperhatikan. Setelah Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau engkau kira-kira kalau seandainya, karena ini adalah Aisyah sedang ngambek, sedang marah, pokoknya semuanya dilakukan oleh seorang istri yang sedang marah dan cemburu, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau yang penting kamu ikhlas, yang penting kamu ridho, maka saya akan haramkan dia untukku. Ya. Saya tidak akan mendekatinya lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tadhkuri dzalika li ahad. Tapi kamu harus tahu bahwa jangan sampai engkau ceritakan hal ini kepada siapapun. Jadi ini adalah rahasia antara dia dengan Hafsah saja. Ya. Karena kalau sudah keluar cerita ini, pasti biasanya akan berubah. Yang mendengarkan itu pasti tanggapannya beda. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tadhkuri dzalika li ahad. Jangan kamu ceritakan kepada siapapun. Akan tetapi, Mahat, ya, ternyata Hafsah menceritakan hal tersebut kepada sahabatnya. Ya, ini kepada Aisyah. siapa? Aisyah. Aisyah. Maka ketika hal itu dia ceritakan sudah nggak tahan, karena memang apapun yang biasanya dia dapatkan maka dia ceritakan karena mereka bersahabatnya. Maka Rasulullah SAW tidak tahu apa yang terjadi. Aisyah pun mengetahui dari Hafsah. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Jadi sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu, ternyata ada Allah yang maha mengetahui, ada Allah yang maha melihat. Ya. Padahal sudah dipesankan jangan mengatakan. Maka sebab manakah yang di antara keduanya ini ternyata setelah dia menceritakan hal tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tersebut. Ya. Surah ini. Nah, di antara dari dua sebab ini, sebab nuzul ini yang sudah kita ceritakan tadi, para ulama menyebutkan bahwa jika dari sisi sanad, maka yang lebih kuat sebab nuzulnya adalah yang pertama tadi tentang masalah madu. Ya, yaitu tentang pengharaman madu. Akan tapi kalau dilihat dari sisi makna, kalau kita lihat dari sisi makna, para ulama mengatakan bahwa yang lebih kuat adalah yang kedua, ya, yang kedua, yaitu bagaimana tentang pengharaman Maria Al-Qibtiyah karena Maria Al-Qibtiyah, kemudian karena mengharamkan madu menunjukkan bahwa itu untuk diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kenapa? Yang pertama itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka tercium bau pada badannya yang tidak enak. Sedangkan pengharaman Maria Al-Qibtiyah adalah untuk menyenangkan istri-istrinya. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi di ayat ini ada menyebutkan tabtaghi mardati azwajik. Ya. Tabtaghi, engkau mencari keridoan istri-istrimu. Ya. Jadi engkau cari adalah keridoan istri-istrimu. Maka para ulama mengatakan, bahkan Imam Ibnu Katsir dan juga para imam yang lain itu menyebutkan bahwa inilah sebab turunnya ayat ini, karena menyesuaikan dengan konteksnya, dengan maknanya, bahwa ceritanya adalah tentang istri, tentang masalah istri, keridoan istri. Sedangkan yang pertama beliau menyebutkan tentang kisah tentang pengharaman asal ya. Itu madu. Jadi dua-duanya sebenarnya semua benar ya. Karena dalam tafsir itu kan nggak ada yang jadi saling menguatkan aja. Jadi surat Tahrim ini merupakan surah yang penting bagi kita. Apa yang harus kita ambil di sini pelajaran bahwa ketika seorang yang sudah berumah tangga, terutama bagi orang yang berpoligami, karena surah ini berkaitan dengan muamalah seorang yang berumah tangga, ya,
baik yang berpoligami ataupun tidak, yaitu bahwasanya bagaimanapun kehidupan rumah tangga seorang itu pasti ada yang namanya problem. Pasti ada namanya masalah dalam rumah tangganya. Pasti ada namanya kecemburuan, ada keributan kecil yang akan tetapi sebaik-baik rumah tangga itu adalah ketika problemnya tadi bisa ditangani, ya. Tidak sering-sering, ya. Karena kalau sudah sering, misalkan setiap hari, kalau misalkan seminggu mungkin ada yang kecil, sesuatu yang problemnya mungkin kecil-kecil sekali, ya mungkin itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau setiap hari berarti rumah tangga itu tidak sehat. Itu menunjukkan bahwa rumah tangga itu tidak sehat. Jadi seorang itu ketika walaupun di luar itu dia terasa bahagia, tapi ketika di rumah tangganya tidak bahagia, ini menunjukkan bahwa hidupnya tidak bahagia. Ya. Jadi ini rumah tangga itu sangat apa namanya itu diperhatikan ya, bahwa ketika seorang itu bahagia maka pasti dia berbahagia di dalam rumah tangganya. Seorang yang tidak bahagia hidupnya karena rumah tangganya, maka artinya bahwa ketika rumah tangganya tidak baik-baik maka hidupnya tidak akan baik-baik. Harus merubah pola muamalah antara pasangan, ya. Jika tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrima ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim." Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Ya. Engkau ingin mencari keridhaan istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara menegurnya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya ayyuhan nabi. Ya. Jadi tidak menyebutkan ya Muhammad, itu tidak. Kenapa tidak menyebutkan namanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini? Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang sangat halus, yang sangat lembut, ya. Dan kata ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mentarbiah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu dipanggil ya ayuhan nabi, Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendidik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang memperhatikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sedang menegur ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan salah. Ketika beliau salah, adapun jika Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata ya ayyuhar rasul, maka kebanyakan di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan perintah-perintah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan perintah dan hukum syariat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ar-rasul. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lima tuharrim ma ahallallahu lak." Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah kepadamu? Jadi penggalan dari ayat ini berkaitan tentang merubah hukum syariat berupa pengharaman, ya. Apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala halalkan, ya, bagi umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi itu tidak boleh dirubah walaupun dia adalah seorang nabi, maka tidak boleh merubah sesuatu yang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sebaliknya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak boleh menghalalkan yang sudah diharamkan, juga tidak mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa madu adalah halal untuk umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tidak mungkin Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu itu kepada umatnya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati min rizqi." Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dalam surah Al-A'raf ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad,
siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Qul, katakanlah, semuanya itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Artinya bahwa sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah rezekikan, sudah halalkan, maka tidak boleh dirubah menjadi haram. Tapi penggalan dari surat Tahrim ini berkaitan dengan diri Rasulullah SAW, bukan untuk umatnya, tapi pribadi Nabi dan bukan kepada umat. Ya, sebagaimana di sini dikatakan, ya, dalam surah Ali Imran, kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Sesungguhnya makanan itu halal bagi Bani Israel. Illa ma harrama Israel, kecuali makanan yang sudah diharamkan oleh Israel, yakni Nabi Yakub. Ala nafsihi, atas dirinya. Min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum turunnya kitab Taurat. Jadi Nabi SAW mengharamkan menggauli budaknya Maria Al-Qibtiyah itu untuk dirinya, bukan merubah syariat atau mengharamkan madu itu untuk dirinya. Ya. Seorang yang tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal baginya karena menikmati sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, itu menunjukkan bahwa kita menghilangkan kesyukuran. Menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita bahwa kita itu butuh terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, maka seakan-akan menunjukkan bahwa dia tidak butuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal tersebut bertentangan dengan sifat syukur. Oleh karenanya, tidak boleh seorang mengharamkan apa yang telah dihalalkan baginya. Ya. Seseorang boleh mengatur mana saja yang dia pilih. Kalau dia tidak suka, tapi tidak boleh mengharamkan. Kalau dia tidak suka, jangan dimakan. Kalau dia suka, silakan. Ya. Akan tapi, jika sampai pada pengharaman untuk dirinya, maka tidak boleh dia lakukan kecuali meraih sebuah kemaslahatan yang besar. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat ini, tabtaghi mardhati azwaj. Hanya karena menginginkan mencari keridhaan, mencari kerelaan istrinya, sehingga menghalalkan dan mengharamkan yang seharusnya halal untuknya. Ya. Baik. Jadi, tapi yang harus kita perhatikan di sini bahwa ayat ini tidaklah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari keridhaan istri. Jangan sampai kita, kalau begitu Rasulullah tidak perlu dengan keridhaan istri. Tidak. Ya, bahkan ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berusaha untuk menyenangkan istri-istrinya dan mencari keridhaan istri-istrinya. Dan dalil inilah akan sangat banyak karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu banyak sekali dalam dalil-dalil tentang keluarga, bahwa pergaulilah istri kalian dengan baiknya. Wa ashiruhunna, pergaulilah mereka, istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, karena saking baiknya Rasulullah SAW sehingga terjadi tadi seperti itu. Oleh karenanya kita harus melihat bahwa kita harus mudah memaafkan orang lain. Ya. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pemaaf. Ya. Juga Rasulullah SAW senang menyenangkan orang lain. Maka lebih utama bagi Rasulullah SAW adalah menyenangkan istri-istri beliau. Kenapa? Karena pahalanya tentu lebih besar. Ya.
Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ya Rasulullah, ya. Seorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ya, kam a'fu an khadim, berapa kali aku harus maafkan pembantu? Ya, jadi ada seorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya harus minta maaf kepada pembantu saya, ya, kepada khadim saya itu berapa kali? Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Qal kulla yaumin sab'ina marrah. Ya, kamu memiliki orang yang membantu dalam rumah tangga kalian, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maafkanlah sebanyak 70 kali dalam sehari. Di sini menunjukkan bahwa seorang itu harus tidak membedakan pembantu dengan yang bukan, ya. Kalau pembantu saja perlu untuk dimaafkan sebanyak 70 kali, maka tentu lebih utama lagi untuk kita maafkan adalah keluarga kita, adalah pasangan kita. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa kepada kita. Jadi para umat sekalian, intinya bahwa ayat ini turun untuk melarang seseorang untuk mencari keridhaan kepada pasangannya, keridhaan kepada orang lain, hanya karena mencari keridhaan tersebut sehingga merubah sesuatu hal yang seharusnya halal menjadi haram. Dan ini sebenarnya terjadi di kalangan kita pun, sebenarnya itu banyak yang terjadi. Kalau begitu saya tidak akan begini, padahal itu tidak boleh, ya. Jadi ini kejadian seperti ini tuh contoh buat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan disinilah Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari keridhaan istrinya. Mencari keridhaan istri demi menghalalkan yang halal karena demi mencari keridhaan istri. Ini sesuatu hal yang tidak menyenangkan istrinya. Menyenangkan itu banyak cara, ya, tapi jangan sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ya, gitu maksudnya. Allahu Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan Ghafurur Rahim. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Artinya apa? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan Nabi yang terkait mengharamkan mari al-qibtiyah, mengharamkan madu baginya, telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahkan dengan ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum beliau meminta maaf, ya. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau dia berbuat salah, ya. Hanya saja di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tetap menyebutkan teguran tersebut sebagai teguran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pelajaran bagi umat beliau, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadhibin." Dalam surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala memaafkanmu wahai Muhammad. Mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak berpergi, ya? Tapi di sini berbicara tentang peperangan, ya. Sebelum jelas bagi kalian bersama orang-orang yang benar. Dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Ini baru ayat yang pertama kita bahas. Ini sudah jam berapa? 5:30 ya? Iya, belum. Lebih 5:15. 5:12. Kita sampai 5:30 ya. Kita lanjutkan di ayat yang kedua. Sesuai dengan yang kita bahas saja. Sesuai dengan ayat sampai di mana nanti kita akan lanjutnya di pekan depan insya Allah. Kemudian ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pelindungmu dan dialah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepadamu membebaskan dirimu dari sumpahmu, ya.
Ini tadi Rasulullah SAW sudah terlanjur bersumpah untuk tidak mendekati Maria Al-Qibtiyah, untuk tidak meminum madu. Ya. Jadi sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwa Rasulullah SAW bersumpah untuk tidak minum madu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membatalkan sumpahnya dengan apa? Dengan membayar kafarat. Ya. Jadi ini merupakan sunnah bahwa jika seorang telah bersumpah, kemudian dia melihat sesuatu yang ada maslahat, ya, sesuatu yang lebih maslahat, maka dia tinggalkan sumpah tersebut. Ya. Sebagaimana di Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dikatakan, Inni wallahi la ahlifu ala yamin. Ya. Sesungguhnya aku demi Allah tidak akan melakukan satu sumpah. Ya. Ini ahlifu ala yamin. Fa'ara ghairaha khairan minha. Kemudian aku melihat selainnya ada yang lebih baik. Artinya dia sudah melakukan sumpah, saya tidak akan melakukan yang ternyata ada dampaknya lebih buruk. Atau dia melihat sesuatu yang maslahat yang lebih. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa ataitul ladzi huwa khairun wa tahallaltuha. Ya. Melainkan aku akan melakukan yang lebih baik dan membayar kafarat atas sumpahku. Jadi kalau sudah terlanjur bersumpah, maka hendaklah melakukan kafarat. Ya. Gimana? Yang salah diet kalau dia kental bunuh. Iya, betul. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah. Ya. Sumpahnya apa? Kafaratnya apa? Ya. Kita buka dalam surah Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidukumullahu billawi fi aymanikum. Ini perkara sumpah. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpahmu dengan sengaja. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aymana fakaffaratuhu it'amu asyara masakin. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja, yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, ini kan sengaja ya, maka kafaratnya it'amu asyara masakin. Yang pertama adalah memberikan makan 10 orang miskin. Jadi 10 orang miskin itu sesuai makanan kita sehari-hari. Kalau misalkan kita makan sehari-hari itu dengan porsi yang sama, maka kita berikan 10 orang miskin. Itu kafarahnya, kafarah sumpah. 10. 10 orang miskin. Kemudian yang kedua itu amasyar miskin min ausatin. Berpuasa. Orang yang melanggar sumpah ya, 10 orang miskin. Kemudian dari makanan yang biasa kalian makan, yang diberikan kepada keluargamu. Jadi orang yang terdekat dengan kita. Kemudian atau memberikan, yang kedua adalah kiswah. Atau memberikan pakaian ya, sama 10 orang juga. Ya. Atau memberikan pakaian untuk 10 orang. Atau tahriru raqabah. Ya. Atau memerdekakan budak. Ya, kalau di zaman dulu kan ada memerdekakan budak. Kalau sekarang ini kan sudah nggak ada. Ya, jadi sudah tidak berlaku yang ketiga ya. Atau kalau seandainya tidak mampu juga melakukan hal tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasiyamu salasata ayyam." Maka hendaklah berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Ya. Itulah kafarah, kafarah sumpah-sumpah bila kalian bersumpah. Kemudian yang terbaik itu adalah tidak mudah untuk melakukan sumpah ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya ya, yang artinya di sini adalah itulah kafar-kafar sumpahmu apabila kamu bersumpah dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kalian bersyukur. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 89. Oleh karena itu para ummahat, ketika kita telah bersumpah dan kemudian kita melihat ada hal yang lebih baik, maka jangan ragu untuk meninggalkan sumpah tersebut. Lalu kemudian kita mengerjakan yang lebih baik tersebut. Lalu membayar kafaratnya, jangan lupa membayar kafaratnya tersebut. Dan
Ini pula lah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahu maulakum wa huwal alimul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pelindung dan dialah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu mana yang lebih maslahat bagi hambanya, dan Allah juga Subhanahu wa taala lebih mengetahui mana dari kesalahan-kesalahan hambanya yang mesti diperbaiki. Ya. Jadi para ulama menyebutkan bahwa kisah ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berijtihad untuk menyenangkan istri-istrinya, dan ini dibangun di atas dasar ilmu, ya, di atas dasar ilmu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau memandang bahwasanya keharmonisan rumah tangga itu sangat penting meskipun ada yang harus dikorbankan. Ini harus diperhatikan di sini. Dan di antara yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam korbankan adalah tidak meminum madu lagi, padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai madu, ya. Bahkan lebih parahnya lagi, ya, bahkan lebih parahnya dari itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengorbankan untuk tidak menggauli Maria, padahal hal itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan baginya karena dia adalah budaknya. Dan semua itu menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut demi menjaga keharmonisan rumah tangganya. Ya, oleh karena ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat besar nilainya di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ijtihad yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah keliru, ternyata keliru yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menegur Nabi, ya. Dan bahkan dijelaskan bahwa Nabi beberapa kali melakukan kesalahan namun langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa konsekuensi dari kemaksuman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau melakukan kesalahan maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak seperti dengan kita yang tatkala kita melakukan kesalahan ya tidak ada yang menegur, ya. Baik dengan orang-orang di sekitar kita kadang-kadang segan atau yang lainnya, ya. Dan hanya terkadang belum ditegur namun tiba-tiba sudah terkena musibah. Ya, kadang-kadang kita sudah melakukan sesuatu tidak ada yang menegur, orang-orang sekitar tidak ada yang mau menegur karena mungkin nggak enak atau segan. Ternyata tiba-tiba ya diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa hendaklah kita menjauhi sebisa mungkin segala hal yang bisa mendatangkan kegaduhan dalam rumah tangga. Dan ini persoalan rumah tangga yang dibahas di sini, ya. Bahkan kalau bisa hindarilah melakukan sesuatu seperti di medsos, ya. Kadang-kadang saat-saat ini tuh akhir zaman itu semua diungkap di medsos. Keadaan rumah tangga semua diungkap di medsos, ya. Bahkan kalau seandainya itu bisa dibicarakan dengan keluarga, itu bisa saja hal itu yang ketika ada kejadian suatu hal yang kecil, ya, kemudian hanya karena emosional, kecemburuan, kemudian kita ungkapkan di medsos, itu akan menjadi besar. Padahal mungkin kalau seandainya tidak diumbar di medsos, masih bisa diperbaiki. Jadi sebisa mungkin kita harus meredam, ya supaya tidak mendatangkan yang lebih besar. Ya. Kadang-kadang ya seperti yang disebutkan tadi bahwasanya kalau kita unggah di medsos itu akan menyebabkan kegaduhan yang lebih besar masalahnya. Jadi suami istri hendaklah senantiasa memikirkan terlebih dahulu tentang apa yang akan dilakukan dan diucapkan. Ya, hendaknya senantiasa menimbang apakah perbuatan dan perkataan tersebut bisa membuat pasangan tersinggung, bisa membuat masalah semakin besar, ya itu harus difikirkan, ya. Bahkan pun jika kita menasihati pasangan kita, ya
yang satu dengan lainnya hendaklah juga dengan cara yang baik. Ya. Walaupun kita setiap harinya kita bersama, tapi harus dengan cara yang baik. Ya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasulullah SAW mengharamkan sesuatu yang halal baginya karena saking ingin istrinya itu, saking ingin menyenangkan istrinya tersebut. Maka oleh karena itu tinggalkanlah segala hal yang mendatangkan keributan. Karena hal yang sepele, kadang-kadang kita pikir, masih dia marah ya, kenapa kok bisa marah ya? Padahal ini kayaknya sepele. Yang menurut kita sepele. Padahal ketika kita mengungkapkan sesuatu, belum tentu orang yang menerimanya itu menganggap sepele. Oleh karena itu benar-benar kita harus pikirkan dengan baik. Terutama dalam keharmonisan rumah tangga ini. Kita lanjut. Sudah 23 ya, masih bisa ya. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id asarran nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha, falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu 'alaihi, arraha ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Falamma nabbaha bihi qalat man anba'aka hadha? Qala nabbani al-'alimul khabir." Dan ingatlah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan secara rahasia kepada seorang istri-istrinya, yakni Hafsah, suatu peristiwa, maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa tersebut kepada Aisyah, dan Allah Subhanahu wa taala ternyata memberitahukan pembicaraan tersebut. Pembicaraannya Hafsah kepada Aisyah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta untuk disembunyikan hal tersebut. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat itu Hafsah heran. Kok bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal tersebut? Ya. Maka tatkala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah, Hafsah bertanya, "Man amba'aka hadza?" Siapa yang telah memberitahukanmu siapa yang telah memberitahukan hal itu kepadamu, wahai Rasulullah? Ya. Siapa yang memberitahukan kepada? Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Ya. Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha mengetahui, lagi Maha mengenal, lagi Maha teliti. Coba kita perhatikan di penggalan ayat tersebut. Wa asarran nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha falamma nabba'at bih. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan suatu peristiwa kepada seorang istrinya, lalu dia menceritakan peristiwa itu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan siapa istri Nabi, siapa yang dimaksud dalam ayat ini. Akan tetapi dari hadis tersebut, menunjukkan sebab dari dari hadis tentang sebab turunnya, bukan hadis ini kan ini ayat ya. Dari hadis yang menceritakan tentang sebab turunnya ayat ini, bahwasanya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah Hafsah. Ya. Dan rahasia yang dimaksud adalah rahasia untuk tidak mengabarkan kepada Aisyah tentang madu atau tentang Maria Al-Qibtiyah. Akan tetapi yang disebutkan bahwa Hafsah kemudian menceritakan hal tersebut kepada Aisyah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak penting bagi kita untuk mengetahui siapa istri Nabi yang dimaksud dalam ayat tersebut. Yang terpenting adalah kisah ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Ya. Namun tetap saja kita menunjukkan bahwa ternyata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah legowo menyampaikan hal ini, menyampaikan kepada para sahabiah, kepada hal tersebut, ya, tentang ilmunya tersebut. Apa yang terjadi itu tetap disampaikan, walaupun sebenarnya itu adalah ketika disampaikan itu pasti mempermalukan dirinya, tapi ini adalah ilmu. Ya. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kadang-kadang kita kan menyembunyikan kesalahan kita nih. Ya, menyembunyikan. Kenapa? Karena kita malu ketahuan orang lain. Tapi Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah mereka tetap menyampaikan ilmu tersebut
syariat tersebut meskipun berkaitan dengan kesalahan dirinya. Ya. Kenapa? Untuk dijadikan pelajaran. Untuk dijadikan pelajaran. Jadi para ulama itu menulis dalam buku-buku tafsir mereka menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberitahukan rahasia kepada istrinya Hafsah adalah benar. Dan memang orang yang paling tepat adalah seorang suami adalah menyampaikan rahasia kepada istri. Ya. Dan siapa yang mau kita percayai kalau bukan pasangan kita? Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya, jangan ceritakan kepada orang lainnya. Itu adalah sesuatu yang memang harus kita hargai, kita harus sembunyikan hal tersebut. Tapi semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah contohnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan hal tersebut, kemudian menjadikan pelajaran bagi umatnya, untuk kita jadikan pelajaran. Baik. Kemudian di pengarang ayat tersebutnya wa azharallahu alaihi arraha ba'dahu wa arada an ba'd. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan sebagian dan menyembuhkan sebagian yang lain, ya. Artinya apa? Ketika Hafsah melanggar perjanjian antara dia dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk tidak menceritakan rahasia tersebut kepada siapapun, ternyata Allah bongkar tadi, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membongkar kejadian itu dengan memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi apa yang Hafsah ceritakan kepada Aisyah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan klarifikasi, ya, kepada Hafsah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebagian saja, ya, dan menyembunyikan sebagian yang lain. Artinya apa? Kata para ulama menyebutkan bahwa ini menunjukkan sikap bijak dan mulianya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menegur kesalahan istrinya. Ya, tidak menyebutkan kesalahan yang lain. Jadi kadang-kadang kita dalam kehidupan rumah tangga diungkit semuanya. Nah, ini jadi pelajaran, ya. Ketika marah, hanya sekecil apapun semuanya diungkit. Dari masa lalu yang sudah 20 tahun mungkin, 20 tahun yang lain itu diungkitnya. Kalau kita mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada Rasulullah itu detil. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengklarifikasi kepada Hafsah itu tidak diceritakan semuanya. Kenapa? Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Jadi dilihat yang paling maslahat, ya, gitu. Karena kalau seandainya pun diceritakan seluruhnya, maka itu akan membuat istrinya malu atau yang lainnya, sehingga akan nanti mengurangi dari keharmonisan. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, falamma nabbaha bihi qalat man ambaka hadza qala nabbani al-alimul khabir. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, maka Hafsah bertanya, siapa yang telah memberitahukanmu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang beritahukanku adalah Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha teliti. Jadi tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Hafsah, maka beliau tahu kalau Hafsah telah menceritakan rahasia tersebut kepada Aisyah. Ini Rasulullah SAW sudah tahu, walaupun tidak ada yang menceritakan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Hafsah heran. Hafsah bertanya-tanya, mengapa kok bisa Rasulullah SAW tahu, ya? Dia bertanya-tanya, kok bisa Rasulullah tahu, ya? Kalau Aisyah yang menceritakan itu tidak mungkin, ya. Karena mereka sudah sepakat, ya. Biasanya hal tersebut itu tidak akan diceritakan oleh Rasulullah, oleh Aisyah. Sehingga di sini Hafsah bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa yang menceritakan kepadaku adalah dialah Allah yang Al-Khabir Al-Alim. Yang beritahu kepadaku adalah dialah zat yang maha mengetahui lagi maha teliti. Oleh karena itu, hendaknya seorang istri itu menjaga rahasia suami, ya, menjaga rahasia yang disampaikan kepadanya, bahkan meskipun suami tidak mengatakan hal tersebut. Ya. Itu untuk jadi pelajaran buat kita. Ayat keempat, kita selesaikan aja sedikit lagi insya Allah.
In Oh, afwan tatuba di sini ilallah. Gimana? saya undur diri karena di sini adzan Ustazah. Oh, udah azan ya? Iya, Gimana? di Kita Jawa. selesaikan apa? Selesaikan aja ya. Silakan kalau mau diselesaikan Ustazah. Ya, Umahat kita cukupkan aja dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya dia tinggal ayat 4 dan ayat kelima sih. Sebenarnya di ayat ini, ayat 4 dan ayat kelima ini sebenarnya kita baca sendiri pun sudah paham maksudnya, ya, tanpa Iya, Ustaz. karena nggak jauh-jauh dari artinya sih penjelasannya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada hari ini kita pahami, kita bisa jadikan pelajaran. Ini adalah bentuk muamalah dalam rumah tangga ya. Amin, amin, amin. Atas segala kekurangan kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazati. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Syukron, Ustazah, umat semuanya, Umi, semua jazakumullah khair kasiran. Maaf lahir batin, sahabat semua. Sama-sama, Umi.